Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, Oke, terima kasih ya atas waktu kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti layanan yang akan Bapak berikan. Sebelum kita memulai layanan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bapak langsung pimpin berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa didengar suara Bapak? baik Pak. Baik Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, makasih ya. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Pak absen dulu. Putu Ananda Nirmaya ada. Ada. Ketut Nesa. Oke anak-anak, kita melakukan ice breaking sebentar. Kalian tahu binatang gajah? Pak bisa. Siapa yang bisa menjawab? Gajah terbang dengan susah payah. Biar nggak tegang ya. Oke, bola apa yang mirip kucing? Bola apa yang mirip kucing? Enggak Pak, enggak. Oke, Bapak jawab ya. Bola Emon. Tahu kalian bola Emon? Bola apa tuh? Bola Emon, Doraemon. Oke, Bapak akan sampaikan langkah-langkah kegiatan pemberian layanan pada hari ini ya. Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dalam kelompok ya. Nanti akan Bapak bentuk kelompok. Kemudian peran dan tanggung jawab kalian dalam pembelajaran harus aktif dalam kelompok ya. Harus ada ketua kelompok, wakilnya, dan ditunjuk nanti untuk yang presentasi ya. Kemudian Bapak akan sampaikan kontrak layanan atau kesepakatan layanannya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 45 menit ya. Kita akan sepakat melakukannya dengan baik, dengan antusias dan disiplin ya. Oke anak-anak, Bapak izin share screen dulu. Tujuan layanan pada kesempatan ini yaitu tujuan umumnya peserta didik mampu memaksimalkan motivasi belajar untuk mengatasi rasa jenuh dan meraih prestasi. Kemudian tujuan khususnya satu, peserta didik dapat menjelaskan definisi motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan fungsi motivasi belajar. Yang keempat, peserta didik dapat membangun motivasi untuk meraih prestasi belajar. Itu ya. Akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan lihat di pesannya itu. Puspa sama Ananda dan Adelio masuk ke kelompok 1 ya. Bisa dilihat di pesannya. Kelompok 2 Amanda Rosalina, Dewi Keramas, Madi Dwi Septianyani, dan Putu Ananda Nirmala. Nadia Trisna Purnama Dewi, kelompok 3 ya. Oh Nopi kelompok 4 ya. Oke, masing-masing dari kalian silakan menjawab. Yang pertama, definisi motivasi belajar itu apa? Terus jenis-jenis motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, dan cara membangun motivasi belajar untuk meraih prestasi. Ngerti maksudnya?
Kalian minta waktu berapa menit untuk mendiskusikan? 5 menit cukup? 5 menit cukup. Oke, 5 menit cukup. Nanti masing-masing dari kelompok, masing-masing dari kelompok kalian, Bapak harap mewakili presentasi ya. Yang pertama, jelaskan secara singkat mengenai pengertian motivasi belajar. Yang kedua, sebut dan jelaskan jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, sebutkan fungsi motivasi belajar. Dan yang keempat, sebutkan cara membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Oke, siapa yang bisa membantu Bapak untuk presentasi yang pertama? Kelompok 1 bisa? Siapa yang mewakili kelompok 1? Kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 silakan Nadia. 1. Jelaskan secara singkat pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh siswa itu dapat tercapai. Oke, bagus sekali ya Nadia. Oke, lanjutkan Nadia. Yang kedua. 2. Sebut dan jelaskan jenis-jenis motivasi belajar. Secara umum, motivasi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Oke. 1. Motivasi intrinsik. 2. Motivasi ekstrinsik. Oke, motivasi intrinsik dan motivasi apa Nadia? Pengertian Motivasi motivasi. intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorong dari dalam diri sendiri atau dalam individu, di mana dorongan tersebut menggerakkan individu atau subjek untuk memenuhi kebutuhan tanpa perlu dorongan dari luar. Oke, bagus. Teman-teman kelompok lain, ada yang memiliki pendapat lain? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4? Oke, dilanjutkan dulu Nadia. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Oke, bagus ya. Itu ya. Jenis-jenis motivasi belajar. Ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Tadi sudah dijelaskan sama Nadia. Oke anak-anak, sampai di sana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, sudah. Oke, bisa dilanjutkan Nadia. Fungsi motivasi belajar apa? Fungsi motivasi belajar. Bahan. Pertama, fungsi motivasi belajar yang pertama. Kelakuan mendorong suatu perubahan. Oke, terus? Ada sebagai penggerak yaitu akan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Ya, 4. terus? Menentukan Ya. belajar kerjanya Oke. sebagai pengarah atau mengarah kepada tujuan nikah. Jauh mesin mobil akan atau lambat menentukan penguat belajar. 5. Memperjelas tujuan belajar. 6. Dan menentukan ketekunan belajar. Oke, bagus sekali ya. Yang terakhir menentukan ketekunan belajar. Kemudian Nadia dilanjutkan. Cara membangun dan meningkatkan motivasi belajar. 1. Buatlah agenda belajar.
Buat agenda belajar, terus 2. Gaya belajar. gaya belajar, 3. Istirahat. istirahat. 4. Hindari gangguan selama belajar. Oke. 5. Belajarlah dalam suasana yang nyaman atau baik. 6. Gunakan fasilitas pendukung. 7. Tetaplah termotivasi. Oke, bagus sekali ya. Itu caranya, cara-cara meningkatkan motivasi belajar. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, juga kelompok 4. Kalian sudah mau lakukan presentasi seperti apa yang Bapak minta ya. Kalian bisa lihat di sini pengertian motivasi belajar tadi sudah dijelaskan sangat bagus sekali. Jenis motivasi belajar ada motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam, kemudian motivasi ekstrinsik yang berasal dari dorongan luar. Kemudian yang terakhir, membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Bapak akan coba putarkan sebuah video tentang cara meningkatkan motivasi belajar ya. Meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu motivasi belajar. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil Motivasi belajar. Motivasi intrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif tanpa belajar. Pertama, dengan membuat agenda atau jadwal belajar, kamu akan tahu kapan waktu belajarmu sehingga kegiatan lain pun tidak terganggu. Kedua, jika sudah menonton video ini, jangan lupa di like ya. Siapa yang bisa merangkum mulai dari pengertian motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, fungsi motivasi belajar, cara membangun dan meningkatkan motivasi belajar. Tadi kan sudah presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bapak juga sudah tayangkan tadi di slide presentasi PowerPoint-nya, dan sudah Bapak putarkan video juga tentang materi yang sudah disampaikan. Siapa yang bisa? Silakan Amanda. Dari arti motivasi, Oke. di mana motivasi belajar adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan dan mengarahkan diri sendiri agar terdorong melakukan kegiatan belajar, sehingga dengan membuat agenda belajar. 2. Memahami gaya belajar yang diinginkan oleh pelajar. Kemudian Oke, sudah ya? Sudah ya anak-anak ya? Bapak lihat ya, nanti Bapak gambar evaluasi hasil ya. Oke anak-anak, sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Jelas semua? Bapak ucapkan terima kasih sama kalian sudah memenuhi undangan Bapak dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Mohon maaf jika ada Bapak salah kata, dan juga tadi mohon maaf atas gangguan jaringan ya. Kalian merasa senang mengikuti layanan ini? senang. Oke, terima kasih ya. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak harap kalian juga bersedia untuk mengikuti layanan yang Pak berikan tadi. Ada pertanyaan anak-anak sebelum Pak akhiri? Tidak, Pak. Tidak. Jelas ya? Tidak, Pak. Jelas ya? Pengertian motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi, jenis-jenisnya, dan cara meningkatkannya. Sudah Pak sampaikan tadi melalui karya presentasi kelompok 1, 2, 3, 4, dan juga materi yang Bapak sampaikan dalam PowerPoint dan juga video yang Bapak tayangkan tadi. Tadi Bapak awali kegiatan ini dengan berdoa. Sekarang Bapak tutup atau akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Bapak langsung pimpin ya. Tolong dihidupkan kameranya semua. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.